Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 7, mata kuliah perencanaan keberlangsungan bisnis, kelas A, di week ketiga. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afif Fuad Al-Ghifari, 10.18.10.03, Febianti Arifatul Jannah, 10.18.10.22, Muhammad Fahri, 10.18.10.47, saya sendiri Rizky Stiani Putri, 10.18.10.69, dan Muhammad Sohibul Mizan 9521 1041. Outline presentasi kali ini yang pertama ada Business Continuity Planning, Risk Management, Risk Assessment Component, Threat Assessment Methodology, Vulnerability Assessment. Yang pertama ada Business Continuity Planning. Business Continuity Planning itu apa sih? Business Continuity Planning atau BPC adalah metodologi yang digunakan untuk membuat dan memvalidasi rencana untuk mempertahankan operasi bisnis berkelanjutan sebelum, selama, dan setelah bencana dan peristiwa yang mengganggu. Lalu, salah satu langkah pertama dalam pengembangan Business Continuity Planning atau BPC adalah menilai risiko berbagai jenis bencana yang dapat mempengaruhi organisasi atau bisnis, menimbang kemungkinan bencana terjadi dengan tingkat keparahan dampak bencana. Berikut adalah beberapa disaster type. Yang pertama ada environmental disaster. Contohnya ada kebakaran, gempa bumi, cuaca ekstrim, banjir, tsunami, dan lain-lain. Lalu ada deliberate disaster. Contohnya ada kerusakan yang disengaja seperti terorisme, pencurian, dan lain-lain. Lalu ada disruption of service. Contohnya ada gangguan pada jaringan dan lain-lain. Lalu ada equipment failure. Contohnya ada kerusakan perangkat atau barang perusahaan. Lalu other disaster atau yang lainnya itu perselisihan karyawan, kesehatan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada risk management atau manajemen risiko. Next. Bisa next. Oke, pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang tindakan-tindakan organisasi dalam mengatasi masalah berbasis manajemen yang sistematis dan menyeluruh. Sedangkan menurut Darmawi 2014, manajemen risiko itu suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama ada manajemen risiko operasional, yaitu manajemen risiko yang disasarkan pada terjadinya permasalahan usaha yang muncul akibat faktor internal. Yang kedua ada manajemen hazard, yaitu manajemen risiko yang fokusnya pada masalah yang potensial membuat perusahaan gulung tikar. Yang ketiga manajemen strategis, yaitu manajemen risiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Yang terakhir ada manajemen risiko finansial. Manajemen ini yang biasanya berfokus pada manajemen keuangan sebuah perusahaan. Yang selanjutnya juga ada manfaat manajemen risiko. Yang pertama itu manfaatnya untuk mendorong manajemen proaktif. Yang kedua membantu pembuatan kerangka kerja. Yang ketiga meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat sebagai peringatan kewaspadaan. Dan yang terakhir yaitu sosialisasi manajemen risiko. Oke, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya outline yang ketiga yaitu risk assessment component. Di dalam risk assessment component ada beberapa komponen yang bisa menjadi penunjang dalam melakukan penilaian risiko. Dan berikut adalah komponen-komponennya. Yang pertama yaitu information gathering methods, lalu yang kedua adalah natural and environmental threat, human threat, infrastructure threat, dan threat checklist. Next. Yang pertama ada komponen yang pertama tentang information gathering method. Dalam information gathering method ada beberapa metode yang bisa digunakan, mulai dari
kuesioner. Kuesioner ini bisa diperoleh dari data kelompok atau individu, yang mana kuesioner ini bisa membantu membatasi masukan dan umpan balik ke area yang paling berguna. Lalu ada metode wawancara. Wawancara ini bisa dilakukan dengan pakar atau stakeholder yang dapat membantu dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Lalu ada ulasan dokumen. Ulasan dokumen ini bisa didapat dari meninjau dokumen perusahaan atau organisasi yang dapat membantu dalam mengidentifikasi ancaman, lalu sumber ancaman dan kerentanannya. Lalu ada riset. Riset ini bisa dilakukan secara penelitian internal atau eksternal yang dapat sangat membantu dalam memperoleh atau melengkapi data yang akan dikumpulkan. Bisa next. Dan berikutnya adalah komponen tentang threat-nya atau ancamannya. Yang pertama adalah natural and environmental threat, yang mana contoh-contohnya adalah sebagai berikut yang terpapar ada di slide, mulai dari kebakaran, banjir, badai, gempa bumi, longsor, tsunami, pandemi, kekeringan, dan ada tornado. Next. Selanjutnya adalah ancaman manusia. Bisa dilihat contoh-contohnya mulai dari kebakaran, terorisme, sabotase, perang, ancaman cyber, lalu ada bahaya kimia atau biologis, pencurian, sabotase, vandalisme, perselisihan di tempat kerja, dan kekerasan di tempat kerja. Next. Dan untuk ancaman selanjutnya adalah infrastruktur, dan berikut adalah contoh-contoh ancamannya mulai dari gangguan transportasi umum, lalu ada kegagalan pembangunan, kontaminasi air dan makanan, dan yang terakhir yaitu perubahan peraturan dan hukum. Next. Selanjutnya ada metode untuk melakukan tree checklist, yang mana pada tree checklist ini kayak seperti meliskan ancaman-ancamannya dari setiap ancaman-ancaman yang sudah dianalisa. Dan berikut adalah contoh yang pertama, yaitu dalam bentuk threat checklist. Bisa dilihat pada slide untuk contohnya. Next. Lalu selanjutnya ada IT specific threats, yang mana ancaman ini ancaman yang lebih ke information teknologinya. Bisa dilihat pada slide presentasi mulai dari hardware, software, sama infrastrukturnya, yang mana di masing-masing threat tersebut bakal dijelaskan di kolom specific threat. Next. Selanjutnya ada namanya threat risk assessment table. Dari ancaman-ancaman yang sudah didaftarkan atau dilistkan bisa dikelompokkan lagi mulai dari sumber threat-nya, lalu ada vulnerability rating, likelihood rating, existing control, impact rating, lalu ada overall risk rating. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah threat assessment methodology atau metodologi untuk penilaian ancaman. Jadi terdapat dua metodologi, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Next. Jadi yang pertama adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan angka yang pasti untuk mewakili suatu ancaman, kerentanan, atau dampak. Jadi untuk beberapa perusahaan mungkin norma atau mungkin diperlukan karena alasan tertentu. Metode ini digunakan sebelum masalah penilaian yang tepat dari nilai-nilai yang sangat diperlukan untuk perhitungan. Jadi dapat didefinisikan bahwa penilaian kuantitatif ini sebagai pengamatan yang melibatkan pengukuran dan angka. Jadi penilaian ini cukup spesifik dan juga dapat diukur. Contohnya saja adalah jika server lebih mahal 850 US dollar daripada sistem desktop, berarti kita membuat pernyataan kuantitatif. Sebaliknya, kalau misalnya mengatakan server lebih mahal daripada sistem desktop, berarti mengatakan bahwa itu adalah pernyataan kualitatif karena tidak spesifik dan juga terukur. Next. Selanjutnya adalah kualitatif ya. Baik, jadi metode ini adalah metode yang dapat mendefinisikan ancaman, kerentanan, dan juga dampak relatif. Adapun unsur menggunakan bahasa kualitatif atau berbasis nilai seperti tinggi, sedang, dan juga rendah. Oleh karena itu,
akan melihat kedua metode dan memberikan beberapa sampel sehingga dapat menentukan pendekatan mana yang terbaik. Baik, di samping sini adalah ada kualitatif scale example. Ini numerik 6, frekuensinya konstan dan juga impact-nya extremely high. Nah, lalu untuk numerik 5 atau nomor 5, frekuensinya adalah very frequently dan juga impact-nya very high. Lalu untuk nomor 4 itu frequently dan juga impact-nya high. Nomor 3 adalah frekuensinya adalah infrequently dan juga impact-nya low. Nomor 2 very infrequently dan juga impact very low. Dan nomor 1 frekuensinya never dan juga impact-nya very extremely low. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kemudian outline selanjutnya itu vulnerability assessment atau penilaian kerentanan. Next. Penilaian kerentanan merupakan suatu kegiatan dalam menganalisis seberapa rentan bisnis atau sistem terhadap ancaman tertentu. Penilaian kerentanan harus mencakup penilaian tentang seberapa rentan sistem tertentu terhadap ancaman serta kemungkinan ancaman itu terjadi. Bagian kemungkinan dari penilaian dapat menjadi bagian dari penilaian kerentanan, namun juga dapat membaginya sebagai proses terpisah jika diinginkan. Kerentanan dan kemungkinan kejadian terkait erat dan hasilnya digunakan sebagai masukan untuk penilaian dampak. Next. Nah, kerentanan itu didefinisikan sebagai kelemahan, kerentanan, dan keterpaparan terhadap bahaya atau ancaman. Kerentanan dalam program perangkat lunak, misalnya kelemahan yang menimbulkan masalah jika ditemukan dan dieksploitasi. Kerentanan dalam kasus kelangsungan bisnis dan pemulihan bencana adalah berbagai bidang bisnis dan sistem IT yang terpapar atau rentan terhadap ancaman yang ditentukan pada fase penilaian sebelumnya. Kerentanan dapat dieksploitasi secara sengaja atau dipicu secara tidak disengaja. Contoh yang sering diketahui, perubahan pengaturan keamanan di satu area sistem operasi dapat membuat kerentanan di tempat lain dalam sistem tanpa disadari oleh administrator IT. Nah, analisis kerentanan dalam perencanaan business continuity and disaster risk harus mencakup sistem IT, tetapi tidak hanya terbatas pada sistem IT, namun juga orang, proses, teknologi, dan infrastrukturnya. Next. Nah, berikut merupakan fase penilaian kerentanan. Nah, jadi di mana hasil penilaian ancaman menjadi masukan untuk penilaian dari kerentanan dalam suatu masalah yang akan terjadi. Next. Kemudian ada fase penilaian risiko. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan output dari fase penilaian risiko ini yang merupakan dokumen yang mencantumkan semua potensi ancaman dan sumber ancaman di suatu perusahaan. Dokumen ini akan digunakan sebagai masukan untuk fase penilaian kerentanan. Di akhir, seluruh fase penilaian risiko akan didapatkan daftar ancaman yang lebih spesifik yang akan digunakan dalam melakukan analisis dampak bisnis. Next. Nah, penilaian kerentanan juga bisa menggunakan cara kualitatif atau kuantitatif, bisa juga dengan campuran, bisa juga dengan keduanya. Namun kebanyakan kasus yang telah terjadi lebih menggunakan cara kualitatif karena sulitnya menempatkan angka pada kerentanan sehingga menggunakan skala peringkat seperti yang ada pada cara metode kualitatif biasanya lebih paling efektif. Nah, penilaian kerentanan itu biasanya menggunakan berbagai sumber data sebagai masukan. Nah, ini juga termasuk penilaian risiko, persyaratan keamanan, hasil uji keamanan, persyaratan peraturan, dan lain-lain. Menurut National Institute of Standard
and Technology atau RIS, panduan penilaian untuk sistem teknologi informasi, jenis kerentanan yang ada dan metodologi yang diperlukan untuk menentukan kerentanan akan bervariasi tergantung pada sifat sistem dan khususnya di fase SDLC. Oleh karena itu, yang pertama, jika sistem belum dirancang, penilaian kerentanan harus fokus pada kebijakan keamanan organisasi, prosedur keamanan yang direncanakan, dan definisi persyaratan sistem dan analisis produk keamanan vendor. Kemudian yang kedua, jika sistem sedang dalam proses implementasi, penilaian kerentanan harus fokus pada informasi yang lebih spesifik seperti fitur keamanan yang direncanakan, dokumentasi keamanan dan desain, dan hasil sertifikasi, pengujian, staging, dan evaluasi sistem. Yang ketiga, jika sistem telah diimplementasikan dan beroperasi, penilaian kerentanan harus mencakup analisis fitur keamanan sistem, kontrol keamanan, dan prosedur operasi standar IT. Next. Penilaian kerentanan dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang sama yang dijelaskan sebelumnya dalam penilaian ancaman, yaitu dengan menggunakan kuesioner, wawancara, tinjauan dokumen, dan penelitian. Selain itu, dapat juga mengembangkan pertanyaan skenario berdasarkan sumber ancaman yang teridentifikasi untuk membantu menilai kerentanan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Dari teman-teman mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, saya persilahkan. Aku mau nanya dong. Oke, silahkan. Aku mau nanya ini yang masalah outline yang terakhir, yang masalah vulnerability assessment. Menurut kalian apa aja sih langkah-langkah dalam melakukan vulnerability assessment itu? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Dari teman-teman ada yang bisa membantu menjawab pertanyaannya Mizan? Dipersilahkan. Mungkin saya bisa membantu menjawabnya. Oke, silahkan Feby. Jadi saya Feby, NIM 181022 izin menjawab. Jadi langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam melakukan penilaian kerentanan itu ada 4, diantaranya langkah yang pertama mengidentifikasi dahulu dampak potensial dari indikator. Kemudian langkah keduanya itu menilai apakah dampak itu yang akan terjadi itu seberapa besar gitu nilai dampaknya. Kemudian langkah yang ketiga, resikonya, kesensitivitasnya itu berapa nilainya, itu diukur juga. Dan langkah yang terakhir, yang keempat itu menilai apakah dapat menanggapi resiko atau tidak, seperti itu. Oke, gimana Mizan? Apakah terjawab pertanyaannya? Iya, oke. Cukup menjawab. Terima kasih, Feby. Kembali Oke. ke Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Atau ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Oke, silahkan. Jadi saya mau bertanya terkait metode buat likelihood matrix. Jadi kalau nggak salah dalam metode kualitatif ada yang namanya likelihood matrix. Bisa disebutkankah apa saja yang ada pada likelihood matrix? Oke, gimana dari teman-teman ada yang mau membantu menjawab? Saya mau membantu menjawab, boleh ya? Silahkan. Jadi tadi apa tadi likelihood apa namanya? Likelihood matrix. Matrix. Oh iya. Matrix, iya, sorry. Iya, jadi ini sih berdasarkan dari buku yang saya baca sih ini saya bakal menyebutkan likelihood matrix dari NIST atau National Institute of Standard and Technology. Jadi matriks yang dari
NIST ini memang khusus untuk kerentanan risiko keamanan, tapi juga bisa memberikan contoh yang baik tentang cara mendefinisikan jenis ini dari penilaian kualitatif. Jadi untuk likelihood levelnya itu ada 3. Yang pertama ada high, ada medium, dan juga rendah atau low. Jadi untuk yang high atau tinggi itu berarti sumber ancamannya itu tinggi ya, berarti ya, seperti namanya berarti high. Sedangkan untuk yang kedua adalah medium, yaitu sumber ancamannya juga tinggi tapi masih medium, tapi terdapat kontrol yang bisa menghambat keberhasilan dari pelaksanaan kerentanan. Sedangkan untuk yang high itu tidak ada atau kontrolnya tidak efektif. Lalu untuk yang rendah atau low, sumber ancamannya itu tidak tinggi atau rendah ya, berarti atau tidak ada kontrol untuk mencegah dan paling tidak secara signifikan menghambat kerentanan itu dijalankan. Mohon maaf kalau misalnya kurang jelas ya, soalnya saya juga masih belajar. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Oke, makasih Algi udah dibantu jawab. Dari Fahri, apakah cukup menjawab? Iya, Put. Sudah menjawab. Makasih, Algi. Iya, sama-sama. Oke, nah dari teman-teman lain ada yang mau didiskusikan lagi? Mungkin aku izin bertanya. Oke, silahkan Feby. Nah, jadi Feby 1822 izin bertanya, menurut kalian gimana sih mengembangkan BCP itu, Business Continuity Plan? Oke, dari teman-teman ada yang bisa bantu jawab? Izin menjawab ya. Oke, silahkan Mizan. Untuk mengembangkan BCP itu yang pertama, kalau menurut saya sih yang pertama itu menilai risiko berbagai jenis bencana yang dapat mengaruhi organisasi atau bisnis. Dan yang kedua itu menimbang untuk kemungkinan bencana yang terjadi dengan tingkat keparahan dampak bencana. Begitu. Semoga menjawab ya. Kalau ada yang mau ditambahin silakan. Begitu Feby. Oke, terima kasih Mizan. Gimana Feby? Udah terjawab? Atau dari Iya, teman-teman ada yang mau terjawab. ditanya? Ya. Dari teman-teman ada yang mau ditambahin? Atau mau pindah diskusi tentang hal yang lain? Kalau ada pertanyaan, boleh. Aku mau nanya. Oke, silahkan. Tadi kalau nggak salah tadi Fahri udah jelaskan nih tadi tuh mengenai 3 metode seperti list dan juga tabel untuk apa tadi tuh, untuk ini ya, untuk thread checklist ya kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah. Iya, betul, Gi. Itu kenapa ketiga metode seperti list dan juga tabel itu digunakan untuk analisa atau penilaian dari komponen resiko? Terima kasih. Oke, ada yang mau bantu jawab? Mungkin saya coba jawab, Put. Oke, silahkan. Fahri 1047. Jadi kalau menurutku pribadi, Gi, kenapa ketiga metode tersebut digunakan dalam melakukan penilaian komponen resiko? Kalau menurutku pribadi, mungkin karena ini sih dengan melakukan analisa menggunakan ketiga metode tersebut, sebuah perusahaan itu ataupun organisasi itu dapat menanggulangi ancamannya yang bisa berdampak buruk kepada perusahaannya. Karena kan ketiga metode tersebut dalam bentuk list, daftar list atau tabel kan. Berarti istilahnya udah dikelompokkan masing-masing nih ancamannya apa-apa saja, terus detailnya seperti apa. Sehingga para mungkin stakeholder dari perusahaan atau organisasi itu dapat mengambil keputusannya lebih ada gambaran gitu dari ancamannya, terus solusinya mau ngapain aja. Kayak gitu sih dari aku. Mungkin kalau teman-teman lain ada yang mau disanggah atau ditambahkan, silakan. Oke, gimana Algi? Apakah sudah terjawab? Sudah. Makasih ya Fahri ya. Sama-sama Oke. lagi. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi atau gimana?
Kalau dari saya cukup, Put. Oke, Ya, Garis kalau dari saya juga cukup. oke. Jadi mungkin karena udah cukup semua ya, jadi kita sudahi dulu diskusi kali ini. Jadi sekian dari kelompok 7, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.